Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal bisifatil kamali muttasifa wa bi asari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadi muta'arrifa al-karim alladzi wa'ada man in anjasa wa wafa wa in usiya tajawaza wa afa fa subhanahu min ilahin ahata ilman bijami'il kainat ma zahara minha mahtafa wa ahsa 'alal ibadi a'malahum harfan harfa ahmadu subhanahu ala ma amma min ala'i wa wafa wa ashkuruhu ala taradufi imtinani wa ala sawabi ala'i wa huwa hasbuna fi kulli halin wa kafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man nazzaha rabbahu an syirki wa nafa wa aqarra lahu bil wahdaniyati mu'tarifa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh azkal anami syarafa alladhi ballaga risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil hunafa was-sadatil khulafa ahli sirki wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsani wa ittafa. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ibadallah ittaqullaha zahiran wa batinan sirran wa alanan ittaqullaha haitsuma kuntum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan dari seorang hamba akan segala nikmat Allah yang tidak terhitung, sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, kata Allah, termasuk kita semua yang hadir, mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu. Ayat ini merupakan kebenaran mutlak, sehingga sampai hari ini dan seterusnya belum ada satu organisasi, belum ada satu alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah itu. Dan andai kata ada alat yang mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah, mungkin alatnya sudah rusak, tapi nikmat Allah belum selesai dihitung. Dan itulah makna wa in yang terdapat dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan pemimpin yang sampai akhir hayatnya masih memikirkan umatnya,
dengan ucapan ummati, ummati. Beliau telah bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba wa tuba wa tuba liman amana bihi wa illam yarani. Bahagialah, kata Nabi, orang yang pernah melihat saya lalu dia beriman kepadaku. Tapi lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, kata Nabi, orang yang beriman kepada sekalipun tidak pernah melihat saya. Kitalah semua yang hadir hari ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Abu Jahil, orang yang hari-hari melihat Muhammad, tapi Abu Jahil sudah ditetapkan orang yang celaka? Jawabannya ialah, betul Abu Jahil hari-hari melihat Muhammad, tapi Abu Jahil tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Yang dilihat oleh Abu Jahil hanya Muhammad, tapi Abu Jahil tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya dia digelar Abu Jahlin, bapaknya orang bodoh. Apakah Abu Jahil orang bodoh dalam pengertian ilmu? Tidak. Abu Jahil adalah orang yang pintar, tapi ia diberi gelar bapaknya orang bodoh karena Abu Jahil mengerti kebenaran, tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran itu. Kalau demikian, jahiliyah sebenarnya tidak diikat oleh waktu dan tempat. Tapi kapan ada orang mengerti kebenaran, tapi dia sendiri menginjak-injak kebenaran itu, itulah Abu Jahil. Dari mimbar Masjid Istiqlal, kita tidak menginginkan di negara kita lahir Abu Jahil yang baru. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, perlu diketahui bahwa nikmat Allah bukan hanya harta. Nikmat Allah bukan hanya uang, tapi nikmat Allah meliputi hubbun nasi laka, orang cinta sama kita. Seorang pejabat yang dicintai oleh rakyatnya, maka jabatannya adalah nikmat. Rasulullah bersabda, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin bi a'malikum wa qulubikum. Kalian, terutama para pemimpin, engkau tidak bisa menarik simpati rakyat bi amwalikum dengan hartamu, tapi kalian hanya bisa menarik simpati rakyat dengan amalmu dan budi pekertimu yang luhur. Orang kaya yang dicintai oleh umat, maka kekayaannya adalah nikmat. Orang kaya yang bukan saja dicintai oleh umat, tapi Allah sendiri mencintainya. Sesuai dengan firman-Nya dalam hadis kudusi, uhibbul ghaniyal karim, saya mencintai orang kaya yang dermawan.
wa hubbiril karimi asyad. Tapi saya lebih cinta kepada orang miskin yang dermawan. Uhibbul fakiral mutawadi. Saya mencintai orang miskin yang rendah hati, kata Allah. Tapi saya lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Uhibbus shaykhat ta'i. Saya mencintai, kata Allah, orang tua yang taat beribadah. Tapi saya lebih cinta kepada pemuda yang taat beribadah. Sebaliknya, saya membenci orang miskin yang kikir. Tapi saya lebih benci orang kaya yang kikir. Saya membenci orang kaya yang sombong. Tapi saya lebih benci dia juga miskin, dia juga sombong. Saya membenci pemuda yang malas beribadah. Tapi saya lebih benci tambah tua, tambah malas beribadah. Semoga kita semua termasuk dalam 3 yang dicintai dan menjauhkan diri dari 3 yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami hormati, termasuk nikmat yang besar adalah najabatul aulad. Anak-anak kita berhasil, pendidikannya sehat-sehat, pintar-pintar. Tidak ada kebahagiaan orang tua apabila anaknya berhasil. Saya punya bisan, anaknya 14 orang, 7 laki-laki, 7 perempuan. Semuanya berhasil. Saya tanya, Bu, apa resep? Beliau menjawab, mungkin Pak Kiai, oleh karena saya setiap selesai salat, saya tidak tinggalkan tempat duduk sebelum mendoakan anak-anakku yang 14 orang itu. Saya kira perlu ditiru. Sekarang sudah tidak cukup mengirim anak ke sekolah, mengirim anak ke perguruan tinggi, tapi ikutilah dengan doa, karena doa yang paling didengar oleh Allah ialah doanya orang tua terhadap anak-anak. Tidak ada arti harta, jabatan apabila anak kita nakal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Iman adalah sumber kebahagiaan. Iman adalah sumber ketenangan. Iman adalah tembok pemisah antara manusia dan dosa dan maksiat. Rasulullah bersabda, "La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa mu'minun." Apa maka? Tidak mencuri seorang pencuri selama masih beriman,
tidak merampok seorang perampok selama masih beriman, tidak mencuri seorang pencuri selama masih beriman, tidak korupsi seorang koruptor selama masih beriman, dan tidak minum seorang peminum termasuk narkoba selama masih beriman. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang kita saksikan di layar televisinya Indonesia tiap pagi, tiap siang, tiap malam, pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana, korupsi tiap hari bertambah. Penyebabnya hanya satu, adalah krisis iman. Memang pembangunan yang dilakukan oleh Nabi selama di Makkah 13 tahun, yang dibangun hanya satu, yaitu pembangunan iman. Nabi selama 13 tahun di Makkah hanya mengajarkan la ilaha illallah. Berarti Nabi mengajarkan la ilaha illallah di Makkah selama 26 semester. Kalau Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah selama 700 tahun, tapi yang ikut tidak cukup 100 orang. Pertanyaan, kenapa terlalu lama? Karena mengajarkan iman bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab kita harus meyakinkan orang sesuatu yang dia tidak lihat. Manusia kalau dia tidak lihat biasanya malas. Manusia nanti rajin kalau ada yang dilihat. Pahala tidak dilihat, neraka tidak dilihat, surga tidak dilihat. Sehingga kalau ulama berbusa-busa mulutnya memanggil orang pergi salat jamaah dengan janji 27 pahala, tapi mengapa biasanya orang malas? Karena pahala 27 tidak dilihat oleh mata. Dan disinilah peranan para muballigh, para pemimpin untuk menanamkan iman ini di negara antar cinta ini. Seorang guru besar berkata, apabila para muballigh, para ulama, para pemimpin gagal di dalam menanamkan iman, menanamkan la ilaha illallah, saya khawatir akan lahirnya at-tufulatul basyariyah, anak-anak yang berkumis. Tentu hadirin tidak pernah melihat anak-anak yang berkumis, tapi guru besar tadi menyontohkan, kalau ada orang sudah berumur 70 tahun, selalu dipanggil untuk salat jamaah di Masjid Istiqlal dengan janji 27 pahala, lalu dia bilang apa pahala-pahala? Kau lihat, itulah anak-anak yang berkumis. Hadirin yang kami hormati, mari kita bangun bangsa ini sama-sama, terutama para muballigh ulama, membangun iman. Sebab kami yakin pembangunan tanpa moral agama berpotensi membawa malapetaka kemanusiaan. Semoga kami semua yang hadir sebagai hamba akan senantiasa memberikan perhatian, menjaga kemerdekaan, menjaga istiqlal. Istiqlal adalah kemerdekaan.
Istiqlal, kemerdekaan adalah pohon besar yang kita telah siram dengan darah para pahlawan. Tugas kita semua memelihara pohon ini. Jangan Anda yang mencabut akarnya atau memohon tangkainya. Karena istiqlal adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa dan negara Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul liwa'il hamdi yawman nusyur. Amma ba'd fa ya ibadallah. I'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المسممين لعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر